Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak tim beliau Gus Samsudin sehingga saya bisa bertemu dengan beliau sendiri yang bertapa di tempat gua ini tersebut, yang gak ada manusia sama sekali, hanya ada beliau, Allah dan malaikat samping-samping beliau. Alhamdulillah, perjuangan beliau sangat luar biasa, saudara. Satu rahim ini tetap sesama muslim harus menjalin satu rahim, kan gitu? Tidak boleh. Kenapa kok bisa? Tidak ada satu umat pun yang boleh menjalankan ajaran Islam. Ya kita tetap Sampai kapanpun kita tetap lawan. Ya mungkin nggak lawan. bangsa kami akan mengganggu kalian. Ingat itu baik-baik. Anak cucu keturunan kalian akan saya binasakan satu persatu. Hentikan dakwahmu dimanapun kamu berada. Nggak bisa. Saya bakal berhenti kalau saya udah mati, kan gitu aja. Kalau saya belum mati saya nggak mungkin berhenti. Itu Sampai kapanpun bangsa kami akan mengganggu bangsa kalian. Ingat itu baik-baik. takut-takutnya kan. Insyaallah kalau Bukankah dari dulu perjanjian itu sudah ada? Bangsa kami akan tetap mengganggu kalian. Allah manusia yang jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Alhamdulillah lumayan jauh juga. Dari Suramadu sana insya Allah kurang lebih 4 jam. Kurang lebihnya 4 jam. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah baru nyampe. Mana ramai? Ini di depan. Ini rumah. Apa bagus? Ngeten. Ngapunten saya derengipun ini Abah kan lagi tapa. Nah, tenang luar. nggih, jadi memang sejak tadi itu beliau sudah berpesan sama saya. Nanti kalau Gus Irfan datang langsung ngajak di pertepaan saya. Oh, monggo betul. Nggih, mboten apa-apa. Alhamdulillah. Memang beliau berpesan di situ. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita istirahat dulu guys, semoga disami dulu. Habis ini kita meluncur ke sana. Alhamdulillah. Aslinya Madura, bisa sakit bisa Jawa. Oh, mboten. Riyen guru kula nggih Blitar. Saestu guru kula Blitar. Asmine guru kula niki Gus Samyanto. Asmine Blitar dekat kali makam Gantung. Mboten. Soekarno niki lho. Oh, Pak Makan Soekarno. Nggih, niki. Dekat kali niku Mbriani. Iya, tapi kula belajarin niku 2 tahun ten Blitar niki. 2 tahun. Terus kula lulus teng Blitar, kula dikengken belajar ten daerah Sampang mriku. Nggih celak sareng kali griya kula nggih celak alhamdulillah. Nggih belajar nggih 5 tahun. Saya 5 tahun. Alhamdulillah. Berarti sakmenika manggene ten Surabaya alhamdulillah semakin niki manggene pun Surabaya alhamdulillah. Kita sik kita mungkin kurang lebih setahunan. Ya alhamdulillah, kula dicinaken kali tim-tim Gus Samsudin, kula dicinaken silaturahmi teng mriki nggih. Mboten niat kula napa-napa teng mriki saestu mboten niat
niat lain-lain mboten. Kula niki cuma niat arep nambah saudara mawon nggih. Nambah saudara mawon terus silaturahim. Nggih insyaallah mboten sampai mriki tok nggih. Insyaallah saterusé. Nggih dunia lan akhirat insyaallah. Amin. Alhamdulillah. Ya kula niki bingung tolek nomor jenengan iki kula. Nggih, kula pengen tolek nomor jenengan. Niki pas kula live niku nggih, kula live alhamdulillah mungkin wonten pasien mriki ngeki nomor jenengan niku ten kula. Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Nggih jalane mungkin nggih jalane niku. Makane niku kula langsung napa WA jenengan nggih nek kula langsung mriki nggih mboten penak kula nggih. Ya alhamdulillah yang penting sudah sakit. Alhamdulillah pun nyampe niki alhamdulillah nggih alhamdulillah. Nggih. Nggih, kemarin nggih jan WA kula niku sempat Ustadz Kikit juga matur. Di anu sama Gus Hirman. Oh saya aduh. Iya kayaknya Ustadz alhamdulillah terus akhirnya nyambung malih niku terus matur dateng Abah. Ya pas kebetulan jadwal hari ini Bang Abah anu apa? Punya kegiatan betapa di gua. Jadi insyaallah nanti langsung kita ajak ke sana karena beliau tadi sebelum berangkat berpesan ke saya. Nanti tolong Gus Irman kalau datang ajak ke pertapaan saya. Alhamdulillah. Nggih saestu kula nggih kepengin ketemu nggih saestu nih main kula mriki nggih kepengin ketemu kali beliau kan ngoten. Nggih monggo nek arep temen napa? Temen beliau Samsudin. Ngoten. Nggih, monggo ndereke. Bismillah. Nggih, kasih. Kale Pak Eko. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kan di belakang juga nanti rencana. Belakang ini kan sudah dibebaskan kan. Lihat orang. Alhamdulillah. Maaf. Nanti kita lihat kelihatan orang ini. Orang? Nggih. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Biasa. Ya Allah. Kata luar biasa. Yang Alhamdulillah. pager. Kak, mobil. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah kita bersama saudara kita ya yang alhamdulillah malam ini beliau datang silaturahim kepada pekan kita. Ya beliau tidak asing lagi ya Gus Hirman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan beliau langsung kita ajak untuk tempat beliau Samsudin Dakar. Ya, kita ke tempat Abah Samsudin di pertapaannya. Jadi dia datang, langsung kita ajak di pertapaannya. Biar Kita tahu telat, ya. kita telat datang ya beneran. Bukannya kita itu kan kita nggak naik pesawat kan gitu. Kita nggak pesawat saudara kan. Kita kan naik mobil juga kan berangkatnya kita jam 6 nyampe pasti malam. Nggak taunya beliau udah bertapa di tempat sini kan gitu. Ya alhamdulillah Ustadz Ansori mengajak kita ke tempat beliau. Ya kita juga ngelihat kondisi beliau. Mudah-mudahan aja gak ada apa-apa, dengan baik-baik saja kan gitu. Juga kita salahnya kita nggak sore tadi kita berangkat gitu. Karena sore tadi masih ada tamu juga. Kan kewajiban juga untuk menolong orang juga. Beribu-ribu kita minta maaf juga kepada kalian semua gitu. Alhamdulillah sekarang udah nyampe. Kita pun udah nyampe. Dan kita juga mau ngelihat kondisi beliau juga. Mungkin saudara-saudaraku sareng-sareng kita ngelihat kondisi beliau biar kalian tahu juga kondisi beliau juga, saya juga biar tahu juga kondisi beliau. Nah itu. Sampun.
dan tahu keadaan pertapaan beliau. Saestu niki. Kula teng mriki niki tiang-tiang WA kula niki kawat ta. Nggih saestu. Nggih kata pencintai beliau Gus Samsudin Jadam, alhamdulillah. Luar biasa nggih alhamdulillah luar biasa. Nggih wonten sing napa sing mboten seneng nggih mau biasa niku manungsa ngoten nggih. Nggih. Nggih wonten sing napa sing nglarang kula ten niki nggih wonten. Wonten tapi kula kan pun niat ati niki nggih arep sowan silaturahim nggih. Nomor setunggale mempererat tadi saudaraan kita oleh beliau kan ngoten. Mboten benci, mboten benci, mboten. Enggak ada orang benci, enggak ada. Kita itu tadi menambah saudara lebih baik kan ngoten. Kalau musuh insyaallah gampang kita membuat musuh. Kita mencari musuh gampang. Kalau ada orang di depan kalian antemi aja udah dari musuh kalian. Tapi kalau saudara ini gini ku susah. Nambah saudara ini susah, apalagi saudara dunia wal akhirah. Ya Allah. Nggih insyaallah kula niki mboten sepisan niki tok silaturahmi. Insyaallah wonten longgar waktu malih. Insyaallah kula diizini kali beliau Gus Samsudin. Insyaallah kula silaturahim malih. Tapi niku sore mawon kula insyaallah sore. Nggih. Alhamdulillah. Memang namanya hidup di dunia itu kan pasti ada yang suka dan tidak. Cuma dinikmati mawon. Nggih dinikmati mawon bener. Dinikmati mawon. Makane niku kula nggih wonten senenge kali beliau Gus Samsudin itu pun nggih nyuwun sewu kata hujatan nyiram beliau nggih biasa mawon mboten nanggepi mboten ngubris kan mboten nggih kula nggih alhamdulillah kula makan kula tingali nggih setiap wonten video jenengan masuk nggih kula ningali nggih wonten sing napa sing mboten seneng nggih kula ningali nggih niku mboten ten respon sama sekali kali beliau niku mboten enten beliau mboten respon ten tiang-tiang mboten nggih biasa mawon nggih niku mau alhamdulillah. Ini jalannya seperti ini memang. Bebatuan naik ini. Nanti naik ke belok terus. Ini. Iki sedulurku semua GAM pencinta GAM, pencinta Gus Samsudin Jadab. Ini saya dengan tim beliau untuk mengunjungi tempat pertapaan beliau. Gua apa nih? Gua Cedok. Gua Cedok di daerah Blitar. Ini naik terus loh ini. Alhamdulillah. Salam sehat nih. Pulangnya gelundung aja. Bersih sekali Punten ya. Gimana? Sami kalimat Punten. Daerah jenengan ya. Nggih, persis kayak ngeten iki. Nggih. Ini ku mau. Sabare beliau niki nggih kula niku mau nggih saestu niku sabare beliau. Wonten apa? Hujatan ngalor ngidul. Nggih beliau mboten gubris. Biasa mawon ngoten biasanya kan tiang niku kan gubris ngoten niku kan. Biasanya di Saudi biasanya ngubris ngoten. Beliau mboten. Ini naik terus ini. Tapi semalaman iki nggih beliau kembali. Dalam Semalaman iki. Beliau ten gua niki. semalaman. Nggih. Sing tapat mriki beliau. Oh nggih. Jadi ya tadi memang baru berangkat gitu. Oh, berangkat. Biasanya sampai pagi. Oh, berarti mungkin sampai pagi. Biasanya sampai pagi. Kalau memang beliau setiap habis menemui tamu, ketika Anda mendatangi dukun ya beliau memang Mriki. seperti ini kegiatannya. Bertapa, ritual.
kula niki saestu niat kula niku mau arep derek mau terus. Napa nih? Niat arep derek kula niku mau. Nggih saestu kula gelo. Nggih. Kok enggak ket mau kula sing teko niku. Gelo kula niku mau. Nggih. Ya Allah. Ini gua termasuk salah satu sejarah. Ya dulu zaman PKI, zaman Jepang. Sebab ketika kita sampai dulu waktu masih ditempa di gua itu, memang isyarahnya banyak prajurit-prajurit, banyak prajurit Jepang. Lah juga. Kalau merokok nggak bisa ya. Insyaallah. Kalau sepeda nggak bisa ya, Mas. Sebelah kiri pemandangan kota Blitar, Gus. Sebelah kiri, nggih. Kalau dari atas kelihatan. Itu di termasuk. Nggih. Gunung gitu. Banyak sekali gua di Blitar. Banyak. Seperti tempat tempat sejarah gitu. Nggih. Wonten keramat-keramat wonten kata mriki. Banyak sekali. Keramat banyak sekali. Di Blitar itu kan luar biasa. Mengenai sejarah. Alhamdulillah. Lewat sini aja, lewat sini aja. Ya. Langsung ke atas ya ini. Atas. Sebelah sini aja. Sebelah sini aja, Gus. Oke. Ini kan sudah bisa tempat sempit. Oh, Sempit ini. Ini kan area iya. hutan. Surabaya mboten enten ngoten nih. Saestu Nggih, Surabaya adanya tempat wisata. Wisata laut. Lantai. Itu Nah, ini baru ini dikasih
seperti ini baru. Oh, ini baru. Ya, dikasih jalan seperti ini. Memang ini sebenarnya mau dibuat untuk ikon waduk pariwisata sebenarnya. Saya masih belum bisa terawat. Luar biasa. Ayo Olahraga. Ya Allah, alhamdulillah. Salah satu tempat pertapaan beliau. Masya Allah, sungguh jauh. Naik ke atas. Masya Allah, jauh. Saya pun gak kuat. Ya, mungkin di sini dulu. Di sini dulu. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Ini sudah kita berada di mulut gua. Oh, ini. Ya, coba di Kang. Oh, ini. Ya, Cedak no. Sini. berada di mulut gua. Alhamdulillah, istirahat dulu. Sambil berdiri dulu, udah apa? Pemandangan sini kalau pagi. Nah, Ini bisa sih mah bagus. Istirahat mriki. Istirahat sini dulu, istirahat dulu. Istirahat dulu. Air minumnya Kang. Air minumnya. Alhamdulillah. Astagfirullah. Nenek. Aku ge. Biar Aku buat sih. dibuka air minumnya, dibuka. enggak kebanyakan rokok. Ini yang anu kan itu. Ini dari Kalian rasain kalau percaya saudaraku di sini. Mungkin kalian baru tahu cuapenya. Ngos-ngosan benar. Ya Allah. Sebelum masuk gua, mohon maaf teman jin, saya tak azan dulu. Monggo. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Moga Gus. Pelan-pelan. Sakit mereka. Tidak apa-apa, tidak apa sini. Iya. Amerika lah Biasanya biasanya. nah Dengan Rin, pelan-pelan. Gus. Stop ya. Kalau beliau saya bangunkan dulu. Salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu
Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kursi. Jenengan. Jenengan mau Moga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia itu nak tahu? Assalamualaikum. Sayyidina Muhammad wa ala Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa Herman nggih. Gus Herman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Dari Surabaya nggih. Nggih. Insyaallah. Nggih. Padahal guru-guru kita itu jatinya banyak yang dari Madura. Alhamdulillah dulu saya pernah di Pondok Tempuran di Sumeneb, dan asma-asma yang kita dapatkan termasuk Ya Hayyu Ya Qayyum itu sanadnya juga dari Syekhona Khalil. Jadi bisa dikatakan guru-guru dari tanah Jawa yang saya guru itu sanadnya, sambungnya atau gurunya itu dari Madura, itu dari daerah Madura sana, insyaallah. Alhamdulillah sampai di tempat ini bisa tersambung silaturahmi, tersambung seduluran. Monggo beliau kalau nanti mau di sini untuk beberapa waktu, mungkin besok ini besok pulang insyaallah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Saya beri terima kasih banyak tim beliau Gus Samsudin sehingga saya bisa bertemu dengan beliau sendiri yang bertapa di tempat gua ini tersebut, yang gak ada manusia sama sekali, hanya ada beliau, Allah dan malaikat samping-samping beliau. Alhamdulillah perjuangan beliau sangat luar biasa, saudara. Mungkin ada yang di luar layar yang bilang beliau kayak gini, beliau kayak gini. Alhamdulillah hati beliau sungguh luar biasa. Ini baru saya ngeliat langsung, saya hanya ngeliat di video aja. Ini baru saya ngeliat langsung. Perjuangan beliau sangat luar biasa. Saya pun hari ini sudah mengakui, saya sekarang mengakui kalau hanya di luar layar, insya Allah kalian bakalan berpikiran yang jelek, berpikiran yang negatif. Tapi insya Allah kalau kalian sudah bertemu langsung dengan beliau, alhamdulillah, meskipun kita belum berjumpa oleh tim juga, oleh Ustadz Ansori juga, insya Allah, alhamdulillah tim dan
beliau yang pemimpin Padepokan Nurjati Sati, yakni Gus Samsudin Jadab, sungguh sangat mulia, sungguh hatinya sangat baik. Saya bukan mengagung-agungkan, bukan, tapi apa adanya yang saya bilangkan ini dari lubuk hati saya, demi Allah, demi lubuk hati saya. Saya juga alhamdulillah saya juga dipertemukan di malam hari yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita semua ini selalu dalam lindungan Allah. Amin. Dan terus kita saling silaturahim. Amin. Saya kalau ketemu beliau ini seperti ketemu guru saya sebenarnya, karena dari beberapa amaliyah termasuk Asma Sungai Raja, Tasik Raja, Singaraja, Kayu Diraja itu hampir saya mendapatkan itu dari Madura semuanya, dari mulai Gus Rohim, dari Yai Ahmad Muhammad, itu beliau berada di Sumeneb di Madura begitu. Jadi sebenarnya beliau ini guru saya, Masya Allah. Iya, jadi alhamdulillahirabbil alamin, suatu kebahagiaan dan berkah luar biasa panjenengan bisa bertemu panjenengan itu suatu berkah yang luar biasa, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, bukan hari ini aja, insyaallah seterusnya, kalau bisa dunia dan akhirat. Amin. Barakallah insyaallah. Karena memang insyaallah siapa yang menyambungkan tali silaturahmi, maka insyaallah semuanya akan dipermudah oleh Allah. Amin ya Allah. Amin. Doanya ya Allah. Insyaallah ya. Beliau ini dari Madura, dari Madura Sampang. Masyaallah, alhamdulillah rabbil alamin. Paring asma Gus Herman nggih. Nama lengkapnya Maulana Ishak. Maulana Ishak, masyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nggih. Ini juga saya mau insyaallah saya memberikan kenang-kenangan ini buat panjenengan insyaallah. Alhamdulillah ya Allah. Nanti juga saya minta doanya panjenengan, minta ijazahnya untuk santri-santri di sini. Mungkin saya sudah lasul adab, mohon maaf, tapi insyaallah saya memberikan kenang-kenangan dulu ini. Entah Gus Herman nanti mau di sini sama saya sampai nanti subuh ya monggo. Kalau memang beliau ada kegiatan lain ya istirahat dulu di Padepokan. Tapi sebelumnya saya mau mengasih kenang-kenangan dulu untuk beliau insyaallah. Mungkin beliau paham bahwa yang berada di tempat ini ada dari bangsa Abdul Jumudnya, tapi juga insyaallah dari Khatamul Muqaddasnya juga insyaallah. Jadi saya mau menitipkan atau memberikan kenang-kenangan untuk beliau insyaallah ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Moga Ustaz sebentar ya. Bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Ya Muhammad wa sallallahu ya Muhammad sayyidina sallallahu alaihi wa sallam wa billahi fi hadhihi
Suratul nama ibu kandung panjenengan Itu Munir. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Inna kuat, inna akal penata kita penata. Saya jawab kau pintunya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Herman Maulana. Nama ibu kandung. Ibu Munir. Terjauh kau pintunya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa rizali wa sari fi sayyid asba'i. Oke, namanya sampai Herman Maulana. Istri ibu itu anak putih Al-Fatihah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Inna kuat, inna kuat, inna kuat. Jika banata kita banata. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas oleh-olehnya dari beliau Gus Samsudin untuk kami ini. Insyaallah ini buat kenangan untuk saya. Insyaallah ini buat kenangan dan insyaallah saya buatkan ini. Iya. Alhamdulillah. Ikut kenangan saja, sambung. Assalamualaikum. Apa kau datang kemari? Assalamualaikum. 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 Bukan saya tujuanmu. Pergi dari sini. Tujuanku dia. Mohon maaf. Dia siapa? Mohon maaf. Assalamualaikum. Penguasa dunia. Itu saudara kami yang kita ajak. Beliau kita ajak datang ke sini. Untuk apa kau kemari? Tujuan kami beliau untuk silaturahmi negeri kita yang Lepaskan! biarkan.
La haula wala quwwata illa billah. Allah akbar. Allahumma shalli ala illallah. Allah akbar. La haula wala quwwata illa billah. Untuk apa kau kemari? Sebelumnya saya bicara dengan siapa? Penguasa dunia. Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia? Dajjal! Kalian. Saya di sini hanya untuk satu rahim kepada saudara saya yang ada di Blitar. Saya tidak menyukai dengan kedatangan kalian. Kenapa kok kita sini? Karena kita sama. Semua umat muslim sepertimu selalu mengganggu kami. Ilaha illallah, Allah akbar. La haula wala quwwata illa billah. Ya kami tetap menjalani satu rahim ini, tetap sesama muslim harus menjalani satu rahim, kan gitu. Tidak boleh. Kenapa kok bisa? Tidak ada satu umat pun yang boleh menjalankan ajaran Islam. Ya kita tetap Sampai kapanpun kita tetap lawan. Ya mungkin nggak lawan. bangsa kami akan mengganggu kalian. Ingat itu baik-baik. Anak cucu keturunan kalian akan saya binasakan satu persatu. Kamu pergi aja dah. Pergi aja. Keluar dari sana dah. Hentikan dakwahmu dimanapun kamu berada. Enggak bisa. Saya bakal berhenti kalau saya udah mati kan gitu aja. Kalau saya belum mati saya nggak mungkin berhenti. Itu Sampai kapanpun bangsa kami akan mengganggu bangsa kalian. Ingat itu baik-baik. takutnya kan insyaallah. Karena Bukankah dari dulu perjanjian itu sudah ada? Bangsa kami akan tetap mengganggu kalian. Allah manusia yang jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ilaha illallah. Allah akbar. La haula. Jangan kau coba-coba menyebarkan agama Islam. Ingat itu baik-baik. Kita wajib. Kita Bangsa kami tidak menyukai dengan kehadiran kalian. Ya iya kita umat Nabi Muhammad. Mana mungkin suka. Kayak gitu. Gila. Tidak henti-hentinya kalian semua mengganggu bangsa kami. Biarkan jajal di dunia ini. Tapi nggak mungkin sekali ya. Nggak mengusik, mana mengusik. Tugas kami mengganggu manusia. Berarti kalian mengusik kami. Kita kokoh. Siarkan Islam ini. Kalau kalian menjalankan hal yang baik, maka tubuh kami akan hancur. Pergi dah. Tidak akan pernah saya pergi dari dunia ini. Sampai kapanpun. Lepas aja itu. Raga itu. Bangsa kalian selalu mengganggu kami. Biarkan kami menyebarkan keburukan di dunia ini, menghancurkan orang-orang yang tidak beriman. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma Jangan kau sebarkan agama Islam dimanapun. Ingat baik-baik itu. Semudah itu menandingiku. Air minum. Selain ditutup portalnya, ditutup portalnya. Tutup portalnya. Titik kakinya ditekan, titik kaki di belakang. Bismillah. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah. Dosa kecil itu aja. Inna kuwati engkau karena kita pernah ya hayya qayyum bi rahmatika astaghfir ya hayya qayyum bi rahmatika Allah Istighfar. Istighfar. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Tempatnya. Santai dulu, terapi. Memang di tempat yang seperti ini, kalau di Pondok Sidogiri itu untuk mendito itu memendam 4 nafsu lawamah, subiyah, amarah yang ada di dalam diri kita. Sebenarnya di Pondok Tempuran juga hampir sama. Untuk mematangkan batin gitu, agar tidak mudah goyah seperti huruf alif gitu, yang tanpa Allah, tanpa goyah dengan semua hal yang di luar dari diri kita, supaya hakikatnya pandangan kita supaya hanya tertuju kepada Allah, bukan kepada makhluk. Selagi
apa yang kita lakukan baik maka terus lakukan, jangan sampai terpengaruh dengan pandangan makhluk. Pada intinya itu yang harus dilakukan. Kalau di Pondok Al Jannah Darul Ma'wa itu ada yang pertama menghilangkan keakuan kita, atau bahasa Jawanya upanisa. Lalu yang kedua adalah kabumian, belajar wataknya bumi. Bumi itu semakin dicaci, semakin diinjak-injak maka semakin subur, semakin disirami kotoran semakin subur. Dan yang ketiga itu adalah puasa, atau kalau orang Jawa dulu sering menyebutnya itu sebagai upawasa, yaitu tidak makan, tidak minum, dan tidak menyentuh wanita. Karena memang ketika ingin batinnya itu kuat maka dohirnya harus lemah. Lalu untuk melemahkan dohir tadi, mengurangi atau menekan kesenangan dohiriyah maupun atau dunawi gitu, yaitu makan, minum, wanita, dan lain sebagainya yang disukai oleh dunia, disebut dengan puasa atau puasa. Nanti insya Allah selanjutnya ialah muksa. Muksa dalam arti bukan masuk ke dalam alam gaib seperti para raja-raja terdahulu, itu bukan. Dalam arti menenangkan batin kita supaya tidak mudah goyah atau uah dengan semua hal yang di luar dari diri kita. Nanti insya Allah. Dan ada beberapa amaliyah sebenarnya ketika beliau hadir di tempat ini. Sebenarnya banyak sekali amalan-amalan yang kita dapatkan ini dari Madura, terutama sanad-sanad keilmuan yang saya amalkan itu banyak sekali yang dari Madura. Salah satunya dari Gus Rohim, dulu pernah di Syekh Yusuf yang di tengah laut itu untuk mendapatkan ijazah. Satu ijazah itu saja itu menunggunya sampai 7 bulan untuk mendapatkan satu ijazah dari beliau, namanya Tasik Raja, dari Madura. Itu zikirnya di tengah laut. Jadi beliau datang ini seperti kedatangan guru saya, karena orang Madura itu ya bisa dikatakan adalah gurunya dari ulama-ulama yang berada di tanah Jawa ini, termasuk Mbah Hasyim Asy'ari, dulu mondoknya juga di Madura, Syekh Khalil, termasuk juga yang beliau yang sekarang juga mendirikan Muhammadiyah, dan juga guru saya yang di Lirboyo juga, dia juga dulunya juga dari Madura, terutama belajar jurus-jurusnya itu dari Madura. Jadi Masya Allah, suatu kebanggaan dan suatu kebahagiaan, Insya Allah barokah untuk diri saya. Amin. Ketika beliau datang ke sini ini, Masya Allah. Tapi mohon maaf, memang tempatnya seperti ini karena memang saya itu lebih suka memang di tempat-tempat yang sepi, yang sunyi, itu saya lebih suka, bukan untuk apa namanya sekedar hiburan ataupun sekedar tontonan ataupun konten gitu. Demi Allah saya memang sangat suka sekali, demi Allah demi Rasulullah saya sangat suka sekali di tempat-tempat yang sunyi gitu. Saya suka karena kalau di Pondok Al Jannah Darul Ma'wa itu setiap santri ketika ingin diijazahkan amaliyah itu memang diwajibkan untuk naik dulu ke puncak Gunung Lawu kan begitu, dari dulu sudah, mulai dari pondok kan kerjaan. Mungkin orang taunya saya dari pondok, basicnya memang pondok, tapi sebenarnya jarang ngaji. Di pondok itu kerjanya cuman cari kayu, masak, cari air buat yai, nanti yai mandi nyuci sandalnya, nimbain, kalau di sana mesti ngerek. Itu yang saya lakukan, ini jarang ngaji. Ngajinya dulu itu mungkin 1 bulan sekali, itu pun hikam itu pun jarang. Jadi memang di pondok, tapi di pondok nggak ngaji. Di pondok cuman jadi tukang cuci baju, terutama mencuci baju
orang-orang yang mengalami gangguan jiwa atau PDGJ itu, karena memang pondok itu untuk merawat orang-orang gila itu, orang mengalami gangguan kejiwaan itu. Terkadang kita baru selesai dicuci lalu dijemur baru kering, dikencingin sama para santri-santri yang lain yang belum begitu kafah, belum total sembuhnya begitu. Iya seperti itu, jadi mohon dimaklumi kalau mungkin adab saya kurang bagus ataupun mungkin tidak mencerminkan santri, karena memang di sana pondok pesantren tapi saya jarang ngaji. Tapi alhamdulillah sekarang ada pondok Cendera 2 itu khusus untuk ngaji, kalau pondok Cendera 1 untuk penampungan orang-orang gila. Jadi saya mohon maaf panjenengan kalau mungkin adabnya kurang begitu. Alhamdulillah. Sudah cukup sangat istimewa ini bagi saya. Alhamdulillah. Karena di Padepokan itu hanya siang saja. Kalau malam jarang di Padepokan. Gitu. Nanti pulang subuh, setelah subuh nanti tidur mulai jam 7, nanti bangun-bangun jam 12, jam 1 itu baru nanti ngobrol sama tamu-tamu gitu, sama saudara-saudara kita yang datang. Kalau malam ya di sini gitu. Kadang Mas Kiki, Ustadz Kiki di sini 41 hari atau yang lainnya gitu. Pokoknya kalau mau ketemu sama saya lebih banyak di sini ya. Malam jarak. Yang kaget tadi Ustadz Ansori bilang beliau lagi di kuah lagi apa takut ganggu kan ya, takut ganggu. Enggak, insyaallah. Karena di sini bukan untuk hal-hal yang lain, bukan ingin apa-apa sebenarnya, karena di gua itu kalau kita memahami tentang asbabun nuzul, sebenarnya baginda Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Rasul juga 15 tahun di gua. Bukan berarti ketika kita ada masalah tidak datang masjid, datang insyaallah. Tapi memang ketika kita tidak dilihat siapapun, tidak dipuji siapapun, dan tidak disanjung siapapun, makanya saya sering matur sama santri yang berada di Padepokan, kemana-mana bawa kantong kresek. Jadi kalau dipuji orang segera diambil, masukkan ke kantong kresek, lalu dibuang di tong sampah biar tidak menjadi ujung. Kalau ada yang mencaci, segera diambil, masukkan ke kantong kresek, lalu buang di tong sampah supaya tidak menjadi sakit hati. Belajar untuk di tempat yang sunyi, yang dimana itu hanya kita dan Allah, lalu kita bersolat kepada baginda Rasulullah SAW. Itu nanti insya Allah cepat mancingnya ke dalam diri kita, karena di saat itu tidak ada yang melihat, memuji maupun mungkin menghina. Jadi menjadi diri kita sendiri, bagaimana kita ke Allah, tidak perlu pandangan orang lain lagi, itu insya Allah. Jadi memang di tempat seperti ini lebih tenang. Kalaupun ada orang yang nagih kita kan juga nggak tahu kalau kita gitu. Kan ngumpet ya. Insya Allah. Jadi memang saya minta untuk santri-santri yang lain kembali ke ajaran ulama-ulama kita yang terdahulu, ajaran-ajaran yang mengajarkan tentang adab dan juga sopan santun, karena iblis itu sangat berilmu dan juga pengetahuannya sangat luas, tapi tidak beradab. Yang penting seperti kita di pondok-pondok, terutama di Pondok Madura, saya pernah di Pondok Tempuran. Masya Allah, adabnya terhadap santri yang lain, terhadap kiainya itu luar biasa sekali. Sampai saat ini saya hampir 7 bulan di sana. Demi Allah saya sampai sekarang melihat muka kiai saya aja belum. Di Madura itu seperti itu, melihat muka kiai saya belum pernah saya berbicara lalu menatap, itu belum pernah. Karena memang di pondok-pondok ini diajarkan tentang adab dulu, yaitu sopan santun dahulu. Insyaallah. Semoga saja santri-santri bisa belajar tentang kitab alim muta'alim lah, tentang adab dahulu gitu insyaallah, untuk semuanya. Oke, semoga saja nanti
bisa bertemu lagi dengan Gus Amin, Herman. amin, Ustaz. Kalau siang saya di Padepokan, tapi kalau malam sukanya ngalong gitu, delik. Kalau malam sukanya delik, insyaallah. Ya mungkin insyaallah mungkin kami bakal kembali nanti ke Surabaya insyaallah mungkin setelah sholat subuh Kak ya. Setelah sholat subuh insyaallah. Santai-santai dulu di sini sambil melihat kota Blitar. Kalau dari sini itu kelihatan Iya kata tadi kameramen kelihatan kan. insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang ini udah saya ketemu langsung dengan beliau. Tidak dari belakang. Alhamdulillah sekarang udah ketemu langsung. Gimananya mungkin sedulur-sedulurku semua, lebih baik kita ketemu biar tahu sejelas-jelasnya. Itu aja. Gimananya nanti kalian bakal tahu sendiri nanti. Saya nggak mungkin jelaskan mulai awal sampai nggak mungkin jelaskan saya. Tapi lebih afdolnya kita berjumpa. Unek-unek kita keluarkan semua. Unek-unek kita apa yang kita unek-unekan ke beliau keluarkan semua, enggak apa-apa. Insyaallah beliau baik, beliau ramah, insyaallah beliau baik, beliau ramah. Tapi kalau saya kan otak saya otak keras kan gitu. Insyaallah kalau beliau insyaallah ramah, beliau ramah. Oke, itu saya kan ngelihat YouTube beliau. Nyinyiran maki-makian di kanan kiri ini banyak. Tapi mana salah satu video beliau yang ngebris salah satu video orang mana? Nggak ada. Maka dari itu jumpai dan temui gitu loh. Hati-hati apa itu kan gitu. Ketika dinyinyir orang, dihina sama orang, dicaci sama orang, tapi beliau mana? Nggak ngubris sama sekali, nggak ngutik juga sama sekali, enggak. Ya itu tadi, kita hampirin itu tadi. Maka dari pertemuan ini ya ini alhamdulillah nyampenya. Ya bisa kita persaudaraan ini lebih erat lagi ke depannya lagi. Nggak mungkin satu kali lagi kami kesini kan gitu. Mungkin nanti ada luang waktu kami lagi, nanti insya Allah bakal kami kesini lagi kan. Enak saudara, enak sedulur semua. Menjalani suatu rahim ini enak semua. Saestu enak, enak menambah saudara ini sangat-sangat luar biasa enaknya ya. Daripada menambah musuh di belakang kan gitu. Insyaallah. Menambah saudara ini enak ketika kita perjalanan di mana di kota ini pas kita ada apa mau dibilang min zalik, kita gak minta apa-apa, gak minta celaka atau apa enggak, apesnya orang ini gak ada yang tahu gitu. Ketika itu dari sana kita mempunyai saudara meskipun belum kandung, saudara dari Nabi Adam alaihissalam, pasti ditolong kita sama saudara kita itu tadi. Kalau kita mempunyai musuh, bingung kita keluar ke sini takut sama musuh, keluar sini takut sama musuh. Ya ini dari suatu pelajaran untuk kita semua, khususnya dari saya sendiri, dan para santri saya juga. Dan saya matur nuwun singkata untuk tim Gus Samsudin Jadab. Untuk beliau sendiri saya matur nuwun dan saya minta maaf untuk mengganggu kesibukan beliau, pertapaan beliau tersebut. Saya sini tidak bertapa, di sini hanya duduk-duduk saja. Sambil baca salawat itu saja. Semoga lain waktu panjenengan bisa ke sini lagi atau tidak usah pulang di Padepokan saja. Bantu alhamdulillah doain saudara-saudara kita gitu. Monggo di Padepokan lebih semangat lagi belajar. Lebih semangat lagi belajar. Tolong sesama insyaallah berkah insyaallah. Insyaallah. Iya. Panjenengan mau lanjut apa? Insyaallah. Saya memang di sini nyantai saja di sini. Nanti biasanya kalau subuh ada yang nganterin kopi santri. Alhamdulillah. Ya yang penting bahwa hidup kita itu cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti ya kembali lagi sebenarnya saya itu di Madura agak lama, jadi saya sangat tahu sekali kalau masyarakat Madura itu sangat cinta sekali kepada baginda Rasulullah SAW. Terutama pasti kalau di bulan Maulid itu kan di depan rumahnya pasti ada musolanya itu setiap rumah ada musolanya. Itu ramai banget, sangat cinta sekali dengan baginda Rasulullah dan juga para habaib. Insyaallah. Jadi ketika kita cinta kepada baginda Rasulullah SAW, maka secara batiniah diri kita akan dibimbing oleh baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu untuk siapapun, entah panjenengan itu masih melakukan maksiat, entah jarang sholat,
tetap amalkan sholawat. Nanti dengan mengamalkan sholawat secara batiniah panjenengan nanti akan tidak suka lagi melakukan maksiat. Jadi di padepokan ini entah itu preman, entah itu tukang minum, tukang judi, tukang zina, siapapun boleh ke padepokan, siapapun. Saya tidak akan menolak siapapun yang datang ke padepokan, datang ke tempat saya, akan saya terima dengan baik. Siapapun itu. Alhamdulillah. Karena memang menghormati tamu. Nah, ini saya kurang menghormati tamu, ini mohon maaf. Ya, Jadi saya udah bertemu aja alhamdulillah. Saya sudah bertemu alhamdulillah. Jadi siapa saja monggo datang ke padepokan, siapapun monggo. Siapapun yang mau ke padepokan saya terima dengan baik, siapapun monggo. Apalagi yang mau mengamalkan sholawat, karena sholawat ini adalah tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Bukan membaca sholawat untuk diri kita, bukan, tapi sejatinya adalah untuk lebih ke dalam diri kita. Bukan hanya sekedar untuk diri kita, bukan, tapi lebih ke dalam diri kita, untuk membangkitkan dan untuk menyelaraskan Nur Muhammad yang ada di dalam diri kita. Ini yang paling penting sekali, karena ketika kita membaca sholawat, sejatinya itu adalah tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Kita sudah dicintai oleh baginda Rasulullah SAW berabad-abad tahun yang lalu. Tinggal kita mau atau tidak menerima cinta itu. Untuk menerima cinta itu ya dengan cara kita membaca sholawat itu. Nah, ketika kita sudah menerima cinta dengan membaca sholawat tersebut, menyambungkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, ketika Nur Muhammad kita sudah selaras, sudah tersambung, maka insya Allah dunia dan seisinya ini bukan kita lagi yang mengejarnya, tapi dunia yang akan mengejar diri kita, entah itu yang bersifat ghaibiyah, batiniah maupun yang lainnya, insya Allah. Karena memang dunia ini adalah hodam untuk diri kita. Dunia ini diciptakan untuk melayani kita, bukan kita diciptakan untuk melayani dunia. Maka yang penting diamalkan sholawat, karena setiap doa apabila tidak diawali dengan sholawat maka tidak akan pernah sampai kepada Allah. Dan kalau senang membaca sholawat, insya Allah belum berdoa pun sudah dikabulkan oleh Allah, belum berdoa pun sudah dikabulkan oleh Allah. Maka jangan heran ketika seseorang senang membaca sholawat, mempunyai keinginan apapun itu akan mudah dikabulkan oleh Allah, karena baginda Rasulullah adalah kekasih Allah, dan siapa yang cinta kepada baginda Rasulullah maka akan dicintai oleh Allah. Dan kalau sudah dicintai oleh Allah, namanya sudah cinta, kita belum minta pun insya Allah sudah dikasihkan, sudah diberikan, karena sudah dicintai. Inilah istimewanya sholawat. Saya ucapkan terima kasih panjenengan sudah mau ke tempat saya. Ini suatu kebanggaan dan suatu kehormatan diri saya. Semoga kita bisa terjalin silaturahmi, seduluran, selawas yang wala Allah. Dan kalau bisa tidak usah khusus pulang, istirahat dulu di padepokan. Besok insya Allah subuh saya akan pulang insya Allah. Insya Allah. Kalau mau ke sana monggo mau ke Atau sana. kalau mau duduk-duduk di sini tidak apa-apa, santai saja. Oke, gak bisa YouTube. Beliau sopir. Ya, kalau yang sudah hafal ratib dibaca dulu ratib hadatnya, terus setelah itu boleh dengan membaca Asma Sungai Raja, boleh Asma Sungai Raja Madura maupun Madura Selatan atau Madura yang atau yang lain, silahkan, itu sangat bagus sekali. Terus nanti disambungkan dengan sholawat, lalu setelah itu zikir nafas, masuk nafas Allah, keluar nafas Allah, dan nanti insya Allah akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Apalagi di tempat sunyi, bukan hanya manusia yang senang mendengarkan sholawat, tapi sejatinya seluruh yang ada di alam semesta ini, entah itu batu, entah itu tanah, entah siapapun itu, semuanya sangat suka sekali. Bahkan bangsa-bangsa yang lainnya pun juga sangat menginginkan sekali mendengarkan sholawat. Lain sekali-kali sholawat di tempat yang sunyi, itu insya Allah nanti banyak yang datang untuk mendengarkan sholawat, insya Allah. Oke, saya ucapkan terima kasih, mohon maaf. Monggo panjenengan kalau mau di sini sama saya santai mawon, kalau semuanya
mau di Padepokan istirahat dulu enggak apa-apa Pak Lurah. Insyaallah besok pagi saya Insyaallah kayak kalau biasa pamit insyaallah pada selesai sholat subuh. Insyaallah. Oke, mohon maaf kalau tidak bisa mengantarkan, tapi Masya Allah luar biasa tadi Ustadz siapa namanya panjenengan Gus Herman, mantap Insya Allah ya, tadi melawan siapa tadi jin dari golongan ifrit tadi, Masya Allah luar biasa. Ucapkan matur suwun, semoga panjenengan selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam ridha Allah, dan selalu diberikan tuntunan jalan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Titip mau diamalkan untuk semakin selatan yang nangkapan nanti. Siap-siap yang sambung silaturahmi. Juga selalu di sini Allah, saya ingin tetap bersambung silaturahmi sampai kapan pun bisa main ke Padepokan. Gitu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Seribu kali setiap malam. Kita sholawat zikir ini ya. Kita dengan istiqomah 1000 kali setiap malamnya selama 2 tahun, jangan putus ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rek Padepokan subuh nanti jemput ya. Assalamualaikum. Subuh sekitar jam 4 nanti. Pinter. Jadi temannya dipanggil sholat malamnya. Ganteng. Lewatnya jangan putus ya. Assalamualaikum. Hati-hati. Sehat. Langsung kodur apa? Istirahat deh, monggo. Langsung kodur deh. Wah. Memang jalannya belum terbangun tertata dengan rapi. Alhamdulillah. Dulu dari Padepokan begitu.
Hei, berhenti, hei. Saban mau apa? Berani-beraninya kau. Kenapa? Gua ngata nyawa ke wilayahku. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Pak Eko, tangkap Pak Eko. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Hei, kemana kamu? Bismillah, dengan izin Allah kembali ke sini. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kembali ke sini. La ilaha illallah. Kembali ke sini. Mana? Sebelah sana. Sana. Lurus saja. La ilaha illallah Muhammad. Mana? Mana dia? Bentar. Bisa ke bentar ini. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Sampai kemana lagi itu? Hei. Assalamualaikum salam. Tenang. Tenang. Tenang ya. Sabar. Sebelumnya kami minta maaf kalau kami mengganggu di sini. Kalau kedatangan kami di sini mengganggu penjenengan. Ya. Yes. Ya. Sebelumnya kami di sini minta maaf. Kalau kedatangan kami di sini mengganggu. Ya. Ya. Kami minta maaf ya. 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 Datang tanpa permisi. Ya, kami mohon maaf. Kami minta maaf. Kami mohon maaf. Ya. Kami mengaku kami di wilayahku. Ya. Kami sudah mengakui kesalahan kami di sini ya. 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 Bisa turun ke bawah? Yuk. Kita turun ke bawah di sini yuk. Bismillah. Bismillah yuk. Yuk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fi sa'il asma'i wa sifati wa sahbihi wa sallim. Monggo lagi. Monggo. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Kami mohon maaf ya. Ya, jika kedatangan kami di sini mengganggu dan tanpa izin. Ya, Keluarin aja Kang, keluarin aja Kang. tanpa izin penjenengan ya. Langsung keluarin aja nggak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak mau turun ke bawah dulu, monggo. Ya, Monggo turun ke bawah. Sama beliau, monggo. Itu tamu-tamu. Monggo. Turun ke bawah. Awas. Awas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. 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 Ada apa? Jenengan suruh minggir saya, ada apa? Jenengan suruh minggir saya, ada apa? Tidak suka sama dia. Pendatang tanpa permisi.
Oh, beliau adalah tamu kehormatan saya, tamu kehormatan beliau abah kita. Jadi mohon maaf, memang kita yang mengajak beliau datang ke sini. Jadi ya janganlah kita sama makhluk Allah, sesama makhluk Allah. Jadi tidak usahlah saling. Kamu jenengan juga sudah tahu bahwasanya beliau guru kita sudah jenengan kenal. Jadi beliau adalah tamu kehormatan guru kita. Ya. Saya harap jenengan untuk kembali, jangan mengganggunya lagi, jangan masuk ke raga ini. Nggih, monggo. Nggih, kembali aja nggih. Kasihan Karena guru kita saja menerima beliau dengan baik. Ya. Balik Jadi semuanya kalau beliau tidak permisi ataupun gimana, kami mohon maaf ya. Kalau memang bangsa jenengan kurang suka, mohon maaf. Dia adalah tamu kita. Kenapa? Ya, sudah. Aku tidak suka dinasihati. Saya tidak nasihati kok. Saya justru malah saya yang butuh nasihat. Karena saya tidak bisa apa-apa. Iya, saya tidak bisa apa-apa. Saya tahu jenengan dari bangsa apa. Tapi mohon maaf ya. Saya mohon maaf untuk jenengan tinggalkan raga ini saja. Nggih. Kasihan raganya nggih. Monggo. Keluar sendiri apa kita bantu? Ya, aku ingin tarung dengannya. Seberapa kekuatannya? Itu tamu kehormatan guru kita. Nggak usah gitulah. Datang tanpa permisi. Saya tadi sudah yang memang membahas. Datang dengan penuh keangkuhannya. Jangan gitu, tidak ada rasa keangkuhan di sini. Kita semuanya saudara. Beliau niatnya untuk silaturahim kepada guru kita. Niatnya baik. Jadi niatnya baik, menabung untuk menyambung tali persaudaraan. Sangat-sangat baik itu, karena yang kamu aja mungkin kurang paham. Dusta! Astagfirullahaladzim. Saya mohon untuk ditinggalkan raganya ini. Tinggalkan raganya ini ya. Kasihan. Tinggalkan raganya ini. Ya. Tinggalkan raganya ini. Ya. Minggir kenapa? Akan kuberi pelajaran. Kalau kamu nggak bisa dinasihati, terserah kamu saja. Saya tidak mau ikut campur. Keangkuhannya apa maksudnya? Saya ingin tahu. Kamu tanpa permisi ke sini. Kamu tahu artinya orang kalau saya nggak permisi? Saya ingin tahu. Kamu tahu artinya orang kalau saya nggak permisi tadi? Tahu tidak? Tahu. Ya apa aku bilang tadi kalau kamu tahu? Hah? Saya tanya. Tapi aku tidak suka sama kamu. Nah, berarti kamu ini bohong kan gitu? Hah? Berarti kamu ini bohong. Kalau saya datang tanpa permisi berarti kamu bohong kan gitu? Jangan banyak bicara. Terus mau apa? Mau kamu apa? Sedangkan kamu udah bohong kesini. Ingat. Apa? Saya ingatkan apa? Ya, aku ingin tahu. Seberapa kemampuan? Gak punya kemampuan saya. Saya nggak punya kemampuan. Kan kamu yang punya kemampuan. Saya kan nggak punya kemampuan. Memang kamu punya kemampuan, benar. Bangsa kami dikaruniai kemampuan. Oh, luar biasa berarti ya. Kami terbuat dari api. Lah makanya itu. Saya datang nggak permisi itu ya apa ucapnya ya apa? Angku saya itu dari mana? Dari mananya saya angku? Banyak bicara. Lah berarti kamu yang salah-salah aja berarti ngomong. Makanya jangan salah-salah ngomong. Apa? Hah?
Apa yang kau baca? Ya katanya kau tahu hatinya orang. Apa yang tadi saya baca? Aku tidak bisa menyentuhmu. Tadi katanya kamu tahu hatinya orang. Ya udahlah, keluar, kasihan tuh Rangga itu. Kamu siksa, lihat tuh. Bajunya semua, kakinya, tangannya kotor semua tuh. Ya, keluar ya. Kasihan dengan raganya ya. Ya, kalau kamu diem itu nggak mau, kamu kayak gitu. Kasihan dengan raganya. Kayak kuda gitu. Jangan kau sebut jati diri kau. Lah makanya pergi lah, kasihan tuh, lihat tuh, kakinya lihat di sini, kakinya lihat tuh. Hitam kayak gitu. Kotor semua itu. Nggak kasihan. Udah keluar lah, kasihan. Sarungnya tadi. Udah nggak pakai sarung, nggak pakai sarung tadi. Pakai tadi kerasukan. Kotor. Sampai sarungnya itu. Udah keluar, kasihan toh. Keluar. Kasihan. Keluar. Keluar apa saya bantu untuk keluar? Bantu. Lain kali. Kenapa? Istighfar. Ada air. Di mobil ya, ada. Di mobil pakai rasa ada air. Ada. Oh ini. Nyiram dia. Kasih air. Istighfar minum kan. Istighfar. Minum dulu. Kang. Istighfar. Terus minum. Minum dulu. Mari lapor tanganmu. Aku yang ngejar. Dian. Asal lari muncul tadi. Lebar. Wah, jagung apa? Bayangin coba. Jagung. Dian. Gatel kabeh. Biasa mau makan jagung. Dia enggak kerasa lari. Iya, nih. Aku ya. Minum dulu. Sarung itu ceceran. Tuh, bundas kabeh kakinya. Istighfar. Mau makan jagung. Ki watune mentelis kabeh. Ngapunten Gus. Enggak kelihatan loh. Kalau enggak denger napasnya.